Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oke. Gimana kemarin persiapan PAS-nya? Kalau Udah dapat infonya kan ya? sudah, Pak, sudah diinfokan sama wali kelas di grup kelas. Oke. Mungkin ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Itu sih pesan dari wali kelas. Eh, Mungkin kita nanti cuman diskusi saja, diskusi terus ngobrol santai saja. Kakak Sally aja ya nanti panggilnya ya. Soalnya yang sering masuk ke ruang BK itu Pak Angga sering nyebutnya itu kan karena konseli gitu. Pak Angga konselor. Ya. Yang datang, yang murid datang itu Pak Angga sebut konseli. Karena konseli terlalu formal, Pak Angga sering panggilnya itu Kak Sally. Oh gitu. Nah, Jadi nggak pakai nama saya gitu ya, Pak ya? ya. Jadi aman ya, Pak ya, kalau misalkan saya Nah, cerita-cerita kayak gitu, aman ya, Pak ya ya? itu nanti bisa kamu sampaikan sama teman-temanmu yang lain. Kalau ada masalah, itu datang aja ke ruang BK, nanti ketemu sama Bu Nadia atau ke Pak Angga untuk nyeritain. Insya Allah masalahmu, masalah kalian teman-teman yang lain itu aman kerahasiaannya. Nggak bakalan diemberin kemana-mana. Oke, Pak. Gitu ya. Siapa? Oke, relax saja, nggak usah tegang. Iya, Pak, saya takut, Pak, kalau dipanggil ke ruang BK itu, Pak. Emang dulu di SMP kayak gitu juga? Iya, biasanya yang terlambat kayak gitu dipanggil ke ruang BK kayak gitu, Oke, Pak. kalau sekarang di SMA, mindset-nya harus diganti. Masuk ke Siapa? BK itu fun, karena BK itu sahabat murid kalau di SMA itu. Siapa? Gitu ya. Ya, Pak. Oke, untuk mengawali biar kegiatan kita ngobrol santainya ini apa namanya diberi kelancaran, kita berdoa bersama-sama. Siapa? Ya, berdoa mulai. Oke, cukup. Mudah-mudahan dengan kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, kita semua diberi kelancaran. Dan nanti apa yang didiskusikan, nah itu mendapatkan apa ya, titik terang. Dan sekarang Pak Angga mau sedikit menanyakan ke Kak Selin. Kak Selin nanti bisa menceritakan permasalahan yang terjadi di boarding itu seperti apa dari awal sampai akhir. Monggo silahkan Kak Sherly bisa diceritakan. Kak Sherly bisa Pak Angga sedikit menganalogikan ya, sedikit Pak Angga menganalogikan. Misalnya ada seorang murid yang di mana murid ini terlalu tuntut sama orang tua, merasa selalu dituntut oleh orang tua. Ketika ujian itu harus mendapatkan nilai yang tinggi, hampir sempurna lah seperti itu. Karena dia merasa anak ini mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi setiap harinya itu dia selalu kepikiran akan hasil yang selalu dituntut oleh orang tuanya itu. Harus perfect itu tadi. Sehingga suatu ketika dia itu merasa belum siap untuk ujian. Belum siap untuk ujian,
Terus dia takut sama ujiannya itu. Gimana ujiannya itu apa namanya harus dilewati. Dia bingung gitu untuk melewati ujian dengan nilai yang terbaik itu dia bingung. Akhirnya dia itu stres, nggak mau belajar, nggak mau berangkat sekolah itu. Nah, padahal orang tuanya itu di pikirannya dia, kamu harus sukses di ujian. Menurut Kak Selin, ujian itu bagi dia, bagi si anak itu baik nggak sih? Kalau di posisinya Kak Selin, di posisinya si orang tersebut. Ya, ujian itu jadi sesuatu hal yang ditakuti sama Beban gitu ya. iya sama si orang itu Pak, karena ya mungkin karena tuntutan orang tuanya. Jadi ya dia merasa takut dengan ujian itu. Oke, takut ya. Mm-mm. Takut biasanya itu kan kalau kita namanya normal ya. Kita Ya Pak. normal itu kan yang biasa ditakuti itu apa? Sesuatu yang kita takuti itu biasanya apa? Setan ya. Iya, Setan. hantu. Terus apa lagi? Terus Orang jahat. orang jahat Pak. Nah, orang jahat. Terus Sama kayak teman-teman saya itu Pak. Mereka kayaknya ngebully saya gitu Pak. enggak, bukan. Nanti dulu itu kita bahas si anak ini Oh dulu iya, ya. Kita kan siapa? biasanya takutnya kan sama Mm-mm. hantu, orang jahat, binatang buas, berbisa gitu kan. Iya Pak. Nah, itu tapi si anak ini kok takutnya sama ujian gitu loh. Menurut Kak Seli aneh nggak itu? Ya aneh sih Pak, sebenarnya nggak masuk akal kalau misalkan dia takut sama ujian, karena itu kan ya memang suatu yang harus dihadapi. Ya, betul ya. Harus dihadapi, harus dilewati Iya untuk Pak, tingkatan yang lebih tinggi tinggi. lagi. Iya, Untuk ke jenjang berikutnya kan seperti itu. Untuk naik level itu kan harus melewati ujian-ujian itu ya. iya Pak. Oke. Kalau disangkut pautkan dengan apa namanya permasalahan yang terjadi, yang tadi Kak Sally sampaikan, itu kira-kira ada nggak sih poin yang apa namanya yang membuat aneh itu tadi yang hampir sama. Kalau tadi kan ini ya, saya merasa dibully gitu. Iya Pak. Nah, itu Pak Angga malah jadi pengen tahu ini. Memangnya bulinya mereka itu gimana sih? Yang sudah terjadi seperti apa? Iya kalau ke saya tuh mereka kan suka kayak langsung deket-deket gitu. Nanti kalau dan saya kan nggak suka Pak. Terus biasanya saya langsung cari-cari alasan biar nggak kumpul-kumpul sama mereka kayak gitu. Dan pasti ketika di belakang saya mereka ngomongin saya Pak, mereka pasti ngebully saya, jadi saya lebih ngehindar gitu, makanya saya nggak betah sebenarnya Pak di boarding. Pernah dengar dia apa namanya ngomongin kamu itu? Nggak pernah sih Pak, nggak ada laporan juga sih sama teman kelas saya yang Cuman lain. merasa gitu ya. Iya Pak. Cuman merasa. Jika Sally ini merasa apa namanya merasa dibully walaupun tidak pernah mendengarkan secara langsung atau mendapat laporan gitu ya. Iya Pak. Menurut Kak Sally aneh nggak sih apa yang dirasakan Kak Sally itu tadi? Hmm, iya, sebenarnya rada nggak masuk akal sih Pak kalau mereka ngomongin saya di belakang tanpa ada bukti yang jelas ke sayanya.
mungkin mereka sebenarnya nggak ngomongin saya ya Pak ya. Jadi kalau kita kembali ke ke ceritanya Pak Angga tadi yang takut sama ujian, Iya, kalau Kak Seli berarti takut sama teman. teman-teman. Iya Belum Pak. belum dicoba udah takut dulu gitu ya. Iya Pak. Oke. Berarti kira-kira Kak Seli harus melakukan apa sih yang membuat nanti Kak Seli itu biar tidak tidak aneh lagi, bahasanya aneh, gimana? Kira-kira dari pembicaraan kita ini tadi, Kak Seli, apa sih pencerahan yang dapat diambil? Ya mungkin selama ini pikiran saya terlalu tidak masuk akal. Alhamdulillah kalau kamu sudah eh, sedikit tahu, paham Ya Pak. apa yang terjadi di kamu, masalah kamu itu apa, terus kamu bisa membuka pikiran, terus kamu bisa berani untuk membuka diri untuk teman-temanmu, untuk ke depanmu, kan bukan untuk siapa-siapa, Iya, itu Pak. untuk kamu sendiri toh. Kalau Iya, Pak. yang udah punya banyak teman, nanti manfaatnya kan untuk Kak Seli Saya sendiri. sendiri. Tuh. Jadi kira-kira untuk masalah ini perlu nggak sih kita adakan pertemuan lagi atau kita ngobrol-ngobrol kayak gini lagi? Perlu nggak kira-kira? Mungkin saya rasa cukup, Pak. Cukup. Cukup. Nanti saya coba untuk membuka diri sama teman-teman. Saya coba untuk menerima keadaan teman-teman gitu. Nanti kalau ada hal yang perlu menurut saya nggak nyaman atau kurang berkenan, nanti saya mungkin bisa cerita ke Pak Angga. Ya. Tapi untuk masalah ini saya rasa nanti saya akan coba dulu Dicoba sama dulu teman-teman. Iya Pak. Baik, nanti setelah ini Kak Seli, Pak Angga kasih semacam kayak daftar hal-hal yang perlu dilakukan untuk biar dijadikan Kak Seli itu kontrol perilaku-perilaku yang harus dilakukan untuk permasalahan ini, biar untuk controlling saja. Oke, ya udah, kalau kayak gitu tadi di awal sudah diawali dengan berdoa karena kegiatan kita sudah diberikan kelancaran oleh Allah. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih Sama-sama, Pak atas Angga. ceritanya dan keterbukaannya untuk Siapa? kebaikannya Kak Seli juga. Nanti setelah ini bisa langsung pulang ke boarding. Siap. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Ya, Kak saya Seli. permisi, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.